Gimana? Bang Edis mau nanya. Apa itu? Di luar jalur itu ya. Boleh? Keluar jalur. Ini kita selesaikan Enggak, di dulu. luar. Enggak mau nanya. Oke lah, Kenapa? baiklah. Kalau Apa? Oke, silakan. Mungkin kamu ganti tema, silakan. kenapa? Kalau hari kiamat itu nanti menjelang kiamat, Nabi Muhammad itu kan yang terakhir ya. Kenapa nanti yang diturunkan kok malah Nabi Isa yang untuk membunuh Dajjal? Ya karena Muhammad sudah meninggal. Muhammad sudah ada di alam kubur. Iya, kenapa yang meninggal malah yang terakhir? Ya itu kan sudah saya upload di video saya. Makanya ketika kita belajar agama Islam, pastilah kita akan meninggalkannya. Coba ya, Purwanti. Menurut Ya, agama Islam, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Menurut agama Islam pula, siapakah nabi yang akan datang? Maksudnya datang gimana? Nanti nabi yang akan datang di akhir zaman dan membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nah, kan? Setiap satu statement di dalam agama Islam itu akan memukul kepala orang yang membacanya. Iya. Bagaimana mungkin kamu percaya Muhammad nabi terakhir? Tetapi di detik yang sama kamu percaya akan datang lagi nabi setelah Muhammad, namanya Nabi Isa. Sedangkan Dajjal itu kan katanya suka itu kayak mitnah gitu ya. Terus kayak adu domba orang. Ini bukan masalah Dajjal itu adu domba atau bagaimana. Artinya iman Islam itu sudah bubar kalau dikatakan bahwa Muhammad itu nabi terakhir. Sementara setelah dia masih akan datang nabi. Betul nggak? Iya. Iya. Kalau kamu sering nonton channel saya, Purwat, enggak, kamu nonton channel saya itu hanya lewat-lewat saja atau benar-benar kamu tonton betulan? Belum lama itu kan aku pas lihat di akun temen ada yang ini, Edis TV aku nyimak. Terus buka Facebook juga ada. Ah iya, kepada yang gini-gini kalian perlu share ini biar mereka ini mengenal kebenaran. Jadi banyakin kalian share siaran ini, share kepada sebanyak-banyaknya umat muslim. Begitu. Karena mereka harus mendengar ini. Jadi begini, Purwanti. Saya tahu kamu tidak mempelajari agama Islam. Itulah sebabnya kamu masih Islam. Saya tahu itu. Coba, Purwanti. Hal apa yang membuat kamu itu kok masih bersikeras memilih Muhammad padahal kamu sudah nonton channel ini? Kebaikan apa memangnya yang hendak kamu teladani dari Muhammad? Karena udah dari orang tua agamanya itu. Nah, iya, berarti karena tidak mau mikir. Coba seandainya kamu berpikir, Purwanti, Tuhan Yesus mengajarkan supaya jangan berbuat dosa. Muhammad sebaliknya mengajarkan kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Bahkan sebenarnya kamu itu kalau berbuat dosa, kalau kamu mencuri, korupsi, Allah itu tidak akan menghukum kamu. Coba, kamu percaya nggak dengan qadarullah, takdir Allah? Iya, makanya itu kan ada qada dan qadar itu udah nasib seorang udah digariskan ya. Udah digariskan sama Allah kan? Tapi Misalnya iya, seseorang, tapi kenapa nasib orang itu tidak bisa berubah kalau orang itu sendiri tidak mau merubahnya? iya, Kalau makanya udah itu digariskan, bertentangan. kenapa harus Kan ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum jikalau kaum tersebut tidak mau merubahnya, betul? Iya, Nah, makanya itu,
Masalahnya itu bertentangan dengan statementnya Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah, gimana mau berubah lagi? Betul nggak? Tapi kenapa nggak bisa berubah kalau kita nggak berusaha? Itu yang bikin pusing. Kenapa nggak Iya, sinkron? makanya saya bilang bikin pusing. Ajaran agama Islam memang bikin pusing, Purwanti. Iya. Bukan begitu, maksudnya itu kalau belajar kan bukan cuman kulitnya aja, dalamnya juga. Coba pelan-pelan ya, Purwanti ya. Ya. Menurut hadis, menurut perkataan Muhammad, sesungguhnya takdir manusia itu sudah ditetapkan, sudah dituliskan, bahkan sebelum diciptakan pun sudah dituliskan. Betul? Artinya kalau ada seorang wanita muslimah korupsi misalnya, itu sudah takdir Allah nggak? Nggak tahu itu, salah orangnya kali. Kok salah orangnya? Bukankah manusia itu hanya Iya, udah menjalankan garisnya takdir? kali. Iya, kayak wayang kan? Iya, Tergantung wayang. dalamnya kan? Wayang, makanya dalam agama Islam itu manusia itu hanya wayang saja. Semua sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang muslimah ditakdirkan untuk korupsi, berarti yang bikin dia korupsi siapa? Nah, Nafsunya. bingung kan? Nafsunya. Bingung pasti kan? Bingung. Makanya saya cuma pesan sama kamu begini, Purwanti. Ketika kamu melakukan itu, kamu itu melakukan hal yang tidak berguna dan sia-sia. Coba apa gunanya kamu kalau begini? Gunanya apa saya tanya? Berdiri itu sama dengan apa ya? Aku lupa weh. Iya. Kadang-kadang posisi kakimu juga harus ya begitu apa duduk tahiyat itu. Iya. Ya. Kalau Kenapa harus begitu duduknya? Sampai sekarang orang muslim nggak bisa jawab itu. Itu tahiyat yang disebut awal dengan itu. ritualisme, ritual-ritual, kegiatan-kegiatan fisik ritual. Padahal di dalam agama Kristen bukan seperti itu. Datang kepada Tuhan itu bukan gerak-gerakin kayak gerakan-gerakan begitu. Seperti itu. Ya itulah Purwanti intinya. Ya mungkin kamu baru nonton channel saya rasa dikit ya. Kalau kamu sudah sering nonton channel saya pastikan kamu pasti tidak seperti ini lagi. Ya, saya berharap sama kamu meresapi atau bila perlu lihat konten-konten saya yang lain begitu. Karena kalau kamu di dalam agama Islam itu, kamu itu dijanjikan oleh Allah perempuan-perempuan yang berpayudara besar. Itulah yang akan diberikan kepadamu sebagai hadiah. Kok gitu? Loh, memang itu ayat Al-Quran. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 dikatakan bahwa pahala bagi orang-orang atau hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang susunya besar. Malah Alhamdulillah ketawa. dong. Gimana? Ya alhamdulillah. Buat Alhamdulillah. apa kamu? Ya kan udah gede. Gimana? Aduh, gawat. Aduh. Oke lah, saya rasa gini aja lah Purwanti. Cobalah kamu renung-renungkan dulu, ya. Nanti kalau kamu sudah renung-renungkan, sudah bagus nanti kamu merenungkannya, kamu bisa naik lagi Ini ke sini. takut temanku lihat aku. Takut temanmu lihat, maksudnya gimana? Temen di TikTok ini kan banyak. Teman-temanmu banyak yang Kristen. Ada. Ya, Aku lihat di saya absen gini. di situ ada. Iya, maksud saya begini. Purwanti. Kamu renungkan perkataan saya. Jangan terlalu banyak nanti. Nanti kalau terlalu banyak, nanti kamu jadi nggak ada satupun yang kamu ingat. Dari yang sudah saya utarakan situ sajalah. Kamu renung-renungkan.
Begitu ya? Baca ya. Oke, baiklah kalau begitu. Selamat siang. Saya turunkan ya. Ya, Purwanti. Assalamualaikum. Nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Boleh kan mendoakan semoga kamu selamat. Oke lah, baik. Saya turunkan dulu. Selamat siang ya.